Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Khairnisa dari periode Sistem Informasi kelas 2A dengan mata kuliah Pengelolaan Instalasi Komputer. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah tutorial yang sangat berguna bagi kita semua. Membuat bootable disk Windows 10 menggunakan aplikasi Rufus. Mungkin sebagian dari kita pernah mengalami situasi di mana laptop atau komputer kita bermasalah dan perlu diinstal ulang. Nah, salah satu cara paling praktis untuk melakukan instalasi ulang Windows adalah dengan menggunakan flash disk portable, dan untuk membuat portable tersebut kita akan menggunakan sebuah aplikasi bernama Rufus. Jadi apa sebenarnya Rufus itu? Rufus adalah aplikasi yang digunakan khusus untuk membuat portable USB. Portable USB sendiri adalah flash disk yang sudah diisi dengan file sistem operasi sehingga bisa digunakan untuk melakukan install Windows pada laptop maupun komputer kita. Rufus banyak digunakan karena beberapa alasan utama, yaitu tampilannya yang sederhana dan tidak membimbing besar, ukurannya yang ringan, serta prosesnya yang cukup cepat dibandingkan aplikasi jenis lainnya. Sebelum kita masuk ke langkah-langkah pembuatannya, ada beberapa hal yang perlu kita siapkan terlebih dahulu. Yang pertama, tentunya kita membutuhkan laptop atau komputer yang akan kita gunakan untuk menjalankan aplikasi Rufus. Yang kedua, kita membutuhkan flash disk dengan kapasitas minimal 8 GB. Lebih dari 8 GB pun tidak masalah, bahkan lebih baik. Yang terpenting kapasitasnya tidak kurang dari 8 GB agar file Windows 10 bisa termuat seluruhnya. Yang ketiga, kita membutuhkan file ISO Windows 10 yang sudah diunduh sebelumnya. File ISO merupakan file image dari sistem operasi Windows 10 yang nantinya akan kita masukkan ke dalam flash disk. Dan yang keempat, tentu saja kita membutuhkan aplikasi Rufus itu sendiri yang bisa diunduh secara gratis internet. Pastikan keempat ini sudah tersedia sebelum kita mulai ya. Baik. Sekarang kita akan masuk pada langkah-langkah pertama, yaitu mengunduh dan membuka aplikasi Rufus. Pertama-tama kita akan membuka Google Chrome. Kemudian mencari dengan keyboard Rufus. Kemudian kita scroll ke bawah. Di sini kita pilih Rufus Portable. Karena versi ini tidak memerlukan proses instalasi, cukup diunduh langsung dan bisa digunakan dan bisa langsung dijalankan setelah proses pilihan selesai. Kita bisa langsung membuka flash Rufus tersebut. Setelah itu jangan lupa untuk memasukkan flash disk kita ke port USB laptop atau komputer terlebih dahulu. Pastikan USB sudah terbaca dengan benar oleh sistem sebelum kita lanjut ke langkah berikut. Setelah aplikasi Rufus terbuka dan USB sudah terhubung, kita akan melihat tampilan utama dari aplikasi ini. Sekarang kita masuk ke langkah kedua, yaitu melakukan pengaturan dalam Rufus. Pengaturan pertama, bagian device. Di bagian paling atas terdapat kolom bernama file. Disinilah kita akan terdeteksi secara otomatis. Kita harus memastikan bahwa playlist yang terpilih bagian ini adalah playlist yang benar dan tepat. Hal ini sangat penting untuk menghindari kesalahan memilih penyimpanan karena semua data di perangkat terpilih akan dihapus. Pengaturan kedua, buat selection. Selanjutnya kita perlu menentukan file sumber yang akan kita gunakan, lalu klik tombol selection yang ada di sebelah kanan kolom word selection. Huruf ini berfungsi untuk mencari dan memilih file ISO Windows 10 yang sudah kita unduh sebelumnya. Lalu cari file ISO tersebut di lokasi penyimpanannya. Klik untuk memasukkan ke Rufus.
Setelah file ISO berhasil dimasukkan, kita akan melihat bahwa beberapa pengaturan akan berubah secara otomatis. Sistem operasi yang kita pilih ini adalah hal yang normal. Pengaturan ketiga, image option. Pada bagian ini biasanya akan muncul pilihan standard Windows installation. Biarkan saja pengaturan ini pada pilihan default tersebut. Pengaturan keempat, partition shame. Ini adalah bagian yang cukup penting. Kita perlu memilih antara UEFI atau CSM kecuali jenis laptop atau komputer yang kita miliki. Bagaimana cara mengetahuinya? Jika laptop kita menggunakan sistem UEFI, maka pilihlah. Jika laptop menggunakan lama, maka pilihlah MDM untuk laptop keluaran terbaru. Umumnya sudah menggunakan JPT. Pada tutorial kali ini saya menggunakan bagian pilihan partition atau aturan kelima. Volume label. Di bagian ini kita bisa memberikan nama pada play kita sesuai keinginan. Misalnya kita namai Windows 10 atau nama lain yang sudah Anda lihat. Setelah pengaturan selesai, periksa kembali satu persatu untuk memastikan semuanya sudah benar sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya. Sekarang kita masuk ke langkah ketiga, yaitu memulai proses pembuatan bootable USB. Jika semua pengaturan sudah dipastikan dengan benar, sekarang kita klik tombol Start yang terletak di bagian bawah aplikasi Rufus. Setelah tombol Start ditekan, akan muncul sebuah jendela peringatan seperti ini. Peringatan ini menyatakan bahwa seluruh data yang tersimpan di dalam flash disk akan terhapus secara permanen. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa tidak ada data berharga yang masih tersimpan di dalam flash disk tersebut. Bisa Anda segera pindahkan atau backup terlebih dahulu sebelum dilanjutkan. Jika flash disk sudah kosong atau data sudah dipindahkan, klik tombol off. Untuk melanjutkan proses, setelah itu, Rufus akan mulai bekerja. Prosesnya yang akan terjadi meliputi format ulang flash disk dan kemudian memasukkan file Windows 10 ke dalamnya. Kita hanya perlu menunggu dengan sabar hingga proses ini selesai. Lamanya proses tergantung pada kecepatan flash disk dan ukuran file itu. Namun biasanya tidak memakan waktu terlalu lama. Proses pembuatan bootable USB sudah selesai ketika kita melihat tulisan ready pada bagian bawah aplikasi Rufus. Tulisan ready ini menjadi tanda bahwa flash disk kita sudah berhasil dijadikan bootable dan siap digunakan untuk instalasi Windows 10. Semoga tutorial ini bermanfaat dan dapat membantu teman-teman sekalian. Semoga dalam memahami cara membuat bootable USB Windows 10 menggunakan Rufus. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.